Oke, baik. Eh, ini sesuai dengan apa yang sudah kita bicarakan di pertemuan yang sebelumnya ya. Oke, untuk yang minggu ini yang harus kita Bapak kasih tandai kemarin, Bapak tandai ada nilai-nilai yang harus dimiliki oleh kelas gitu ya. Nilai-nilai yang harus dimiliki kelas sama ya, dan juga kesepakatan kelas. Oke, ada 2 poin. Nah, tapi sebelum sampai ke sini, saya akan coba bagikan sedikit ya berkaitan dengan apa yang mau kita kerjakan. Nah, nanti kalian bisa memberikan ide-ide ataupun pendapat ya berkaitan dengan bahan kita. Sebentar. Nah, tidak banyak ya yang mungkin akan Bapak sampaikan ke kalian, tapi kita di sini lebih kepada diskusi. Oke, sedikit aja, paling cuma 2 slide. Oke, jadi ini ya, sebenarnya ada poin yang kita coba melakukan sebuah perubahan ya. Cara kita memandang bahwa di dalam kelas itu ada yang hal-hal yang kita jadikan nilai ya, nilai kelas, dan tentunya ini berdasarkan yang kita sepakati bersama. Jadi bukan ditetapkan oleh wali kelas gitu ya. Nah, itu yang kita sebut sebagai keyakinan kelas. Nah, kalau dibilang keyakinan, pertanyaannya kan begitu. Apa keyakinan kita? Ya kan, sebagai bagian dari kelas 11 Kimia 2. Kalau keyakinan berarti kan yang kita percayai kan gitu ya. Bukan yang harus kita patuhi kan, bukan begitu ya. Iya kan? Kamu yakin dirimu seperti apa? Nah, itu namanya. Jadi kita coba membuat sebuah perubahan bagaimana kita memahami keyakinan kelas itu. Nah, seperti apa dia kan gitu. Nah, ini yang kemarin Bapak sampaikan yang berkaitan dengan nilai-nilai yang sebenarnya kita punya itu gitu. Ataupun yang memang kita rasa itu bisa kita lakukan. Ya. Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Nah, kalau kita bicara peraturan kelas, namanya peraturan, kalau tidak dipatuhi pasti ada hukuman, kan gitu ya. Nah, pada umumnya kita takut. Kalau kita bicara peraturan, kita takutnya hukuman, kan? Iya, dari situ sebenarnya yang membuat kita itu. Jadi, semuanya itu dibentuk dari sebuah rasa ketidaknyamanan, kan? Aku harus mematuhi, aku harus bayar uang kas. Supaya apa? Supaya nggak kena denda, kan gitu ya. Jadi pemikirannya beda, kan gitu kan. Pemikirannya beda gitu loh. Kita memandang kas kelas itu seperti apa? Apakah kita pandang itu sebagai sebuah kewajiban? Atau jangan-jangan kita bilang kas kelas itu adalah sebuah kebutuhan? Kalau kita anggap misalkan, itu tadi Bapak hanya coba ilustrasikan. Kalau kita ilustrasikan kas kelas itu sebagai sebuah kewajiban, maka ada sesuatu hal yang membuat kita terpaksa menjalankannya. Tapi kalau kita anggap kelas itu sebagai sebuah kebutuhan, pasti cara kita memandang kas kelas itu juga berbeda. Ibarat kebutuhan begini. Kalau misalkan kita anggap itu sebagai kebutuhan, berarti kan kita memikirkan, iya ya, nanti itu peruntukannya mau dikemanakan kan gitu kan. Jadi nggak memberatkan gitu. Nah, seperti itu kira-kira, itu hanya ilustrasi. Oke, sama seperti begini. Keyakinan kelas. Kenapa aku harus ikut BM? Iya kan? Lalu adalah jawaban. Karena BPH selalu menghayu-hayukan istilahnya kan.
Jadi jadi kalau BPH nggak ada ngasih ngasih ini motivasi, nggak dihayu-hayukan istilahnya, mungkin bisa jadi nggak jalan kan. Tapi kalau kita meyakini bahwa BM itu adalah sebuah kebutuhan, pasti cara memandang BM juga berbeda. Iya kan? Yang mau kita capai itu adalah tentang uh, membentuk sebuah budaya yang positif. Jadi perlu adanya keyakinan kelas. Iya kan? Kenapa kita harus datang tepat waktu? Itu kembali ke diri kita. Kenapa saya harus datang seperti itu? Apa yang saya yakini dengan saya datang sebelum pukul 7:30? Jadi kita meyakini, bukan berusaha mematuhi gitu. Lantas ada pertanyaan, lah Pak, berarti kalau gitu nggak usah mematuhi lah Pak. Salah ya kan? Itu salah. Justru ketika kita punya sebuah keyakinan, itu pasti serta-merta ada ini kan, ada sesuatu yang memang betul-betul kita jalankan dengan sungguh-sungguh kan. Sama seperti saya yakin saya masuk ITB. Apakah cukup sampai di situ? Kan tidak. Kan ada aksinya, kan ada kan gitu. Apa yang saya yakini dengan itu yang bisa saya lakukan? Ya, itu dia. Nah, sekarang ayo saya akan ajak kalian untuk sama-sama mendiskusikan. Nah, saya akan coba buat ini dulu ya, ada sedikit referensinya apa tentang bagaimana kita membuat sebuah keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak ya daripada peraturan. Kalau peraturan kan dilarang gitu ya kan, dilarang menyontek, itu kan peraturan kan. Bisa nggak kita ubah itu? Misalkan kita ngubahnya gini, siswa kelas 11 kimia 2 tidak menyontek pada saat ujian. Itu kan keyakinan kan. Nah, dia berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Dan ini bisa kita review terus. Ini bisa kita perbarui sesuai dengan kesepakatan kita. Oke, itu dulu ya. Nah, sekarang kita coba manfaatkan waktu yang singkat. Silakan. Yang saya ketik. Apa saya mau mencoba, Pak? Oke, silakan Jonathan. Mungkin nilai yang harus dimiliki itu nilai aktif, Pak. Aktif. Oke, nanti ini bisa kita jabarkan dalam bentuk keyakinan ya. Nah, ini dulu. Apalagi? Saya, Pak. Ya, silakan dia. Peduli, Pak. Oke, peduli. Oke. Ada lagi? Ya, Pak. Ya, Yasin. Jujur, Mas. Jujur. Oke. Ada lagi? Saya, Pak. Oke, silakan, Carlos. Bertanggung jawab, Pak. Bertanggung jawab. Masih ada lagi? Aktif, peduli, jujur, bertanggung jawab. Ada yang mau menambahkan? Mungkin solidaritas, Pak. Solidaritas. Solidaritas kayaknya udah nyambung di sini ya. Peduli ya. Bapak, ini kita tulis saja. Solidaritas. Oke. Tuh. Responsif mungkin, Pak. Responsif. Ada tambahan? Kedisiplinan. Atau disiplin gitu ya. Nanti kita coba mau menuangkan yang mana. Nah, sekarang bagaimana kita menuangkan ini dalam sebuah kalimat yang menyatakan keyakinan. Coba kita coba gali ya. Aktif. Bagaimana kita menyatakan ini dalam sebuah keyakinan? Fokusnya ke KBM ya, atau ke yang lain semuanya ya? Iya, Pak. Mungkin di KBM atau juga di BM-nya juga, Pak. Oke, di yang ada BM-BM-nya, yang ada BM-BM-nya lah ya, KBM sama BM gitu kan? Siswa kelas 11 kimia 2 aktif dalam berdiskusi bersama teman dan guru. Nah, kira-kira seperti itu ya, untuk
kita menuangkannya dalam bentuk sebuah keyakinan. Oke? Itu ya. Oke, itu yang pertama. Yang berikutnya yang kedua. Nah, ada nilai peduli ya, atau nah ini gimana? Kalau dibilang peduli berarti apa? Mungkin Pak peduli dengan kepentingan bersama Pak. Mungkin misalnya ketika ada kerja kelompok, ya kerja bareng gitu Pak. Jadi nggak satu orang ngerjain. Tiap orang mengerjakan gitu. Peduli dengan kepentingan bersama. Jadi kalau temannya nggak BM ya ada ini kan, ada tindakan yang dilakukan gitu. Jadi dia mungkin menegur kalau temannya ngantuk-ngantuk waktu KBM, karena temannya peduli pasti diingatkan. Kalau bertanggung jawab, Saya mau mencoba, Pak. ya silakan. Siswa kelas 11 BEMIA 2 tanggung jawab dalam mengerjakan tugasnya masing-masing, Pak. Bukan hanya ini ya, bukan hanya tugas mapel ya, tapi tugas sebagai anggota kelas juga kan. Nah, responsif kira-kira gimana tadi? Karena Pak nyambung-nyambung juga ke aktif sama peduli gitu Pak. Misalnya ada dari guru atau kayak ngucapin selamat hari guru atau apa gitu Pak. Masih cuma beberapa aja gitu Pak yang nimbrung. Yang lain baca aja gitu Pak. Iya benar-benar. Oke, berarti mana dia? Agak nyambung dia memang ya, aktif sama peduli gitu kan. Senantiasa ya memberikan respon, ya kan? Pada saat dibutuhkan. Kira-kira gitulah itu ya kan. Ini satu lagi nih. Mungkin lebih ke tepat waktu pas mengumpulkan tugas gitu. Tepat waktu gitu. Dengan yang seperti ini aja, ini kan kalau kita bisa sama-sama menjalankan ini, saya rasa ada hal yang berbeda. Bagaimana kita bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri, terhadap cara belajar kita. Itu kan kalau kita lihat teman nggak mulai ini cara belajarnya kita tunjukkan sebagai orang yang merasa saling memiliki, bahwa temanku juga harus bisa lebih baik kan gitu kan dari yang sebelumnya ya. Nah saya rasa ini dulu. Nah mudah-mudahan apa yang kita bicarakan hari ini nanti bisa kita sama-sama betul-betul meyakini gitu. Ini tujuannya meyakini. Kalau kita yakin berarti kita juga harus menunjukkan dalam tindakan nyata. Terima kasih. Selamat pagi, selamat menjalankan apa yang jadi keyakinan kita ya. Kembali Pak, terima kasih. Pak, Oke, Pak.